Upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei tahun 2022 di Kabupaten Manokwari Selatan dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan saya ambil alih. Para pemimpin barisan kembali ke samping barisan. Kerjakan. Siap. Gerak. Pembina upacara tiba di tempat upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Penghormatan kepada Sang Merah Putih. Kepada Sang Merah Putih. Hormat. Gerak.
mengeningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Hadirin peserta upacara, dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2022, marilah saya mengajak kita semua mengeningkan cipta. Sekali lagi, kita semua mengeningkan cipta dalam rangka mengenang arwah para pahlawan pendidikan nasional yang telah gugur dalam rangka mempertahankan pendidikan di persada Ibu Pertiwi, terutama Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro. Untuk itu, marilah kita mengeningkan cipta. Mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Lapor pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap. Kerjakan. Kerjakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan riwayat hidup Ki Hajar Dewantara. Riwayat singkat Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Merupakan cucu dari Sri Pakualam III dan ayahnya bernama Gusti Pangeran Haryo Suryaningrat. Sebagai bangsawan Jawa, Suwardi Suryaningrat mengecam pendidikan di European Leger School (ILS), sekolah rendah untuk anak-anak Eropa. Kemudian mendapatkan kesempatan untuk masuk School of Leading for Inland Sofia atau Sekolah Dokter Jawa. Ki Hajar Dewantara memiliki kepribadian sederhana dengan rakyat. Jiwanya menyatu melalui pendidikan dan budaya lokal. Kekuatan inilah yang menjadi dasar Ki Hajar Dewantara dalam memperjuangkan persatuan dan persamaan lewat nasionalisme kultural sampai nasionalisme politik. Profesi yang digeluti Ki Hajar Dewantara adalah dunia jurnalisme yang berkiprah di beberapa surat kabar dan majalah seperti Sedia Tomo, The Express, Utusan Hindia, Mirim Java, Cahaya Timur, Kaum Muda, dan Pusara yang melontarkan kritik sosial politik kaum bumi putra terhadap penjajah. Tulisan yang tajam dan patriotik Ki Hajar Dewantara mampu membangkitkan semangat anti kolonial bagi pembacanya. Selain wartawan, aktif di beberapa organisasi sosial dan politik pada tahun 1908. Ki Hajar Dewantara aktif di organisasi Budi Utomo untuk mensosialisasikan dan membangkitkan masyarakat Indonesia
tentang pentingnya kesatuan dan persatuan dalam berbangsa dan bernegara bersama dengan Danudirja Setiabudi dan Cipto Mangunkusumo. Ki Hajar Dewantara mendirikan Indise Party IP, partai politik pertama yang beraliran nasionalisme di Indonesia pada tanggal 25 Desember 1912 dengan tujuan untuk kemerdekaan Indonesia. Ki Hajar Dewantara membentuk Komite Bumi Putra pada bulan November 1913. Komite Bumi Putra melancarkan kritik kepada kolonial Belanda yang berjudul In for Ellen, Maruf Ellen for In, yang artinya satu untuk semua tetapi semua untuk satu juga. Dan of in Nederlanders, seandainya aku seorang Belanda. Karena kritikannya, maka Ki Hajar Dewantara dibuang dan diasingkan di negeri Belanda. Setelah kembali dari pengasingan, Ki Hajar Dewantara mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa bersama teman-temannya yang bercorak National Underwich Institute Taman Siswa, Perguruan Nasional Taman Siswa, pada bulan Juli 1922. Perguruan ini mengubah metode pendidikan pengajaran kolonial, yaitu dari sistem pendidikan perintah dan sanksi ke pendidikan pamong, yang sangat menekankan pendidikan mengenai pentingnya rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah air dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Di tengah keseriusannya di bidang pendidikan, Ki Hajar Dewantara tetap rajin berkarya dan menulis. Tema tulisannya kemudian beralih dari nuansa politik ke pendidikan dan kebudayaan berwawasan kebangsaan. Melalui tulisan inilah Ki Hajar Dewantara berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan bagi negeri Indonesia. Perjuangan di pendidikan dan politik inilah membuat pemerintah menghormati dengan berbagai jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia. Di antaranya mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1950, mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa dari UGM pada tahun 1959, dan diangkat sebagai pahlawan nasional pada tahun 1959. Sebagai Menteri Pendidikan pertama di Indonesia, perjuangan Ki Hajar Dewantara belum selesai untuk mendidik penerus bangsa. Beliau wafat pada tanggal 26 April 1959 dan dimakamkan di pemakaman keluarga Taman Siswa Wijaya Brata, Yogyakarta. Kelahirannya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional setiap tanggal 2 Mei. Semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu Tut Wuri Handayani yang menjadi slogan Kementerian Pendidikan. Namanya juga diabadikan di salah satu kapal perang di Indonesia, yaitu KRI Ki Hajar Dewantara. Potretnya diabadikan sebagai pada uang kertas Rp20.000 emisi tahun 1998. Ki Hajar Dewantara dikukuhkan menjadi pahlawan nasional kedua oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 November 1959. Untuk mengingat jasa-jasa Ki Hajar Dewantara, didirikan Museum Kirtigria di Yogyakarta. Konsep trilogi Ki Hajar Dewantara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Trilogi berarti 3 hal yang saling bertaut dan atau bergantung. Konsep trilogi Ki Hajar Dewantara digunakan sebagai pijakan, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, Tut Wuri Handayani, yang berarti bahwa pendidik yang berada di depan hendaknya memberi contoh pada peserta didik. Di tengah-tengah peserta didik harus mampu membangkitkan atau menggugah semangat peserta didik untuk mencapai tujuan bersama. Dari belakang, pendidik memberikan dorongan moral dan semangat. Pendidik harus mampu memberikan kemerdekaan peserta didik dengan perhatian sepenuhnya untuk memberikan petunjuk dan pengarahan. Sekian dan terima kasih.
Pemberian penghargaan atas dedikasi masa kerja 30 tahun 5 orang guru terhadap pendidikan di Kabupaten Manokwari Selatan yang mengakhiri masa bakti pada tahun 2022. Kepada 1. Guru Tamsis, 2. Guru A. Besayor AMA, 3. Guru Memon SPD, 4. Guru H. Banyal SPDI, 5. Guru N. Sorbu. Disilahkan mengambil tempat. Mohon berkenan Bapak Bupati untuk menyerahkan penghargaan. Disilakan kembali ke tempat. Pembacaan pidato Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Barisan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak.
Selamat pagi. Pagi. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Dan yang terakhir, salam sehat. Salam sehat. Sehat. Baik, peserta upacara yang saya hormati, anak-anakku sekalian dan para mahasiswa, Bapak Ibu tamu undangan yang saya banggakan. Saya membaca sambutan daripada Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi Republik Indonesia bagi kita sekalian dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei tahun 2022 yang sebenarnya dilaksanakan pada tanggal 2 Mei yang lalu, namun karena ada beberapa kegiatan di dalam internal sekolah masing-masing, yaitu ujian ulangan, sehingga tertunda sampai hari ini. Baru saya juga kaget hari ini ada upacara, tetapi tidak mengurangi semangat daripada mengisi kemerdekaan pendidikan di Persada Nusantara, khususnya di Kabupaten Manokwari Selatan, sehingga hari ini kita memperingati upacara Hari Pendidikan Nasional. Untuk itu, peserta upacara yang saya hormati, anak-anakku sekalian, kalau saya membaca sambutan ini, maka peserta upacara, terutama anak-anak sekolah, semuanya akan jatuh dan tidak ada jadi peserta upacara. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang saya mau titipkan lewat sambutan daripada Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia melalui sambutan yang terdiri dari 7 halaman. Yang pertama, Bapak dan Ibu peserta upacara yang saya hormati, tentunya pesan 3 hal. Yang pertama kepada pemerintah daerah, dalam hal ini bupati dan jajarannya, jangan lupa pendidikan secara utuh dari kampung sampai dengan kota. Terus memberikan perhatian khusus kepada pendidikan, sehingga kita terus mengangkat masyarakat dari kebodohan, kemiskinan dan ketertinggalan yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan. Sehingga pesan ini tentunya kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekda, lembaga DPR, seluruhnya. Satukan barisan, satukan langkah, satukan pendapat. Tinggalkan kepentingan ego masing-masing. Mari kita sama-sama terus mau meningkatkan pendidikan di daerah ini. Itu pesan yang pertama. Yang kedua, kepada Dinas Teknis, dalam hal ini Dinas Pendidikan beserta seluruh Dewan Guru yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan, dari jenjang SD, TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi swasta maupun negeri, mari terus mengabdi dengan baik, disiplin, khusus bagi para guru sekalian, dosen. Mari, kalau bukan Anda sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, maka pendidikan ini akan tidak berkembang dan maju di daerah ini. Tetapi mari, saya ajak dengan keterbatasan kekurangan yang ada, kita terus mengabdi kepada sesama, tetapi juga kepada bangsa dan negara, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Manokwari Selatan,
bagi semua jenjang pendidikan yang ada, entah itu jenjang pendidikan porer maupun temporer, sehingga pendidikan di Manokwari Selatan ini boleh maju dan berkembang. Yang ketiga terakhir, pesan saya bagi anak-anak sekalian dan orang tua, terus mengajak anak-anaknya mau bersekolah. Sekali lagi pesan saya kepada orang tua dan anak-anak, anak-anakku jangan malas, terus bersekolah dengan kekurangan keterbatasan yang ada. Pasti suatu saat Anda akan merasakan buahnya, merasakan hikmah daripada pendidikan itu sendiri. Saya pikir 3 hal ini yang saya titipkan secara singkat untuk kita semua yang hadir pada upacara ini. Sambutan secara nasional yang disampaikan oleh Bapak Menteri pada kita, terutama para birokrat dan pendidik. Mari kita terus memperhatikan pendidikan, berkolaborasi, maju bersama untuk terus mengangkat pendidikan di daerah kita masing-masing. Demikian, sekian arahan penyampaian mewakili sambutan Bapak Menteri selaku Kepala Daerah, yang mana sekaligus melihat dan mementor semua pendidikan yang ada. 3 pesan ini yang saya pesankan kepada kita. Mari terus kita sama-sama memperhatikan itu. Terima kasih. Selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2022. Tuhan memberkati kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Selesai. Siap. Gerak. Penyerahan piagam penghargaan Universal Health Conference Program Jaminan Kesehatan Nasional dari BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Papua dan Papua Barat kepada pemerintah daerah Kabupaten Manokwari Selatan. Untuk itu berkenan kepada 1. Bupati Manokwari Selatan didampingi Wakil Bupati Manokwari Selatan. 2. Asisten Deputi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Papua dan Papua Barat, Bapak Andi Budiono ST. 3. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manokwari, Bapak Deni Mase SKM MM. 4. Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Manokwari Selatan, Bapak Tony Watimena SH. 5. Kepala Bidang Perluasan Peserta, Bapak Gayus Wainari Baba SKM, untuk dapat mengambil tempat. Mohon berkenan Bapak Sekda untuk mendampingi Bapak Wakil Bupati dan Bapak Bupati. Izin Bapak, ini cukup. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Tiada kata yang patut kami haturkan melainkan sanjungan tertinggi bagimu, karena hanya atas kuasa dan izin-Mu lah pada hari ini kami bisa berkumpul dalam rangka mengikuti upacara bendera Hari Pendidikan Nasional tahun 2022. Untuk itu ya Allah, berkahi dan ridhoi acara kami ini. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha kuasa, jadikanlah Hari Pendidikan Nasional tahun ini sebagai momentum untuk serentak bergerak demi mewujudkan merdeka belajar dalam rangka mendidik putra-putri kami menjadi pelajar Pancasila sejati. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha pengampun, kami sadar begitu banyak dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Jika Engkau tiada sudi mengampuni kami, lalu kepada siapa lagi kami harus memohon ampun? Oleh karena itu ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin bangsa kami, serta dosa para pendahulu kami. Janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa dan khilaf. Jangan Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami mengikulnya. Allahumma ya Allah ya Hadi, Tuhan yang maha pemberi petunjuk, tunjukilah yang benar itu benar dan berikanlah kami kekuatan untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah yang salah itu salah, dan berikanlah kami kekuatan dan kesabaran untuk menghindarinya. Allahumma ya Allah, Tuhan pengabul segala doa, ampuni dosa-dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pembacaan selesai. Laporan pemimpin upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Terima kasih dan bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Kruk! Tegak! Kruk! Pembina upacara meninggalkan mimbar upacara. Upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional di Kabupaten Selatan telah selesai dilaksanakan di lapangan sepak bola distrik Orange Baru. Demikian rekan-rekan sekalian, video dari kami Arti Basuda Original. Terima kasih telah menonton video kami. Tetap stay tune di channel kami dan Tuhan memberkati kita semuanya.
Amin. Dirgahayu Hari Pendidikan Nasional tahun 2022. Pimpin pemulihan bergerak untuk menuju merdeka belajar. Dirgahayu pula yang ke-46 tahun kami ucapkan kepada Bupati Manokwari Selatan.